Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Rabu tanggal 22 Oktober, judulnya Tuhan akan berperang untuk kamu. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 23 ayat 10. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Amin. Keluaran 14 ayat 13, 14, dan 25 menyebutkan rencana Allah yang asli dan ideal mengenai keterlibatan bangsa Israel dalam peperangan. Pada saat krisis itu, ketika bangsa Israel dipaksa masuk ke dalam kebuntuan fisik, Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, berdirilah teguh, dan kamu akan melihat kelepasan yang akan diberikan Tuhan kepadamu pada hari ini. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan pernah kamu lihat lagi. Tuhan akan berperang untukmu. Kamu hanya perlu berdiam diri." Ditulis dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Menurut narasi Alkitab, bahkan orang Mesir sendiri pun memahami kenyataan tersebut. Marilah kita lari dari hadapan orang Israel, sebab Tuhan berperang untuk mereka melawan orang Mesir. Ditulis dalam Keluaran 14 ayat 25. Intervensi Allah yang ajaib bagi bangsa Israel yang tidak berdaya, yang tidak terlatih dalam keterampilan militer, menjadi polanya. Keluaran menjadi model, paradigma untuk intervensi Tuhan atas nama Israel. Di sini tidak hanya pertempuran yang dilakukan oleh Yahweh, tetapi Israel diminta untuk tidak berperang. Ditulis dalam Keluaran 14 ayat 14. Allah adalah sang pejuang. Inisiatif adalah miliknya. Allah menetapkan strategi, menentukan cara, dan melakukan operasi militernya. Jika Yahweh tidak berperang untuk Israel, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk berhasil. Ellen G. White menafsirkan hal ini sebagai ungkapan dari fakta bahwa Allah tidak merancang agar mereka mendapatkan tanah perjanjian melalui peperangan, tetapi melalui tunduk dan taat atau penurutan yang tidak bercacat pada perintah-perintah Allah. Ditulis dalam buku The Signs of the Times, tanggal 2 September tahun 1880. Seperti pada saat pembebasan Israel dari Mesir, Tuhan berperang untuk mereka. Yang harus mereka lakukan hanyalah berdiri diam dan menyaksikan campur tangan Tuhan yang penuh kuasa. Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali Israel memiliki kepercayaan yang cukup kepada Tuhan, mereka tidak perlu berperang. Ditulis dalam 2 Raja-Raja 19, 2 Tawarik 32, dan Yesaya 37. Dalam rencana ideal Allah, Israel tidak perlu berperang untuk diri mereka sendiri. Sebagai konsekuensi atau akibat dari ketidakpercayaan mereka yang terjadi setelah peristiwa keluar dari Mesir, Allah mengizinkan mereka untuk mengambil bagian dalam perang melawan orang Kanaan. Dengan cara yang sama, mereka tidak perlu mengangkat satu pedang pun untuk melawan orang Mesir selama keluaran. Mereka tidak perlu berperang untuk menaklukkan Kanaan, yang ditulis dalam Ulangan 7 ayat 17-19. Jika Bani Israel tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, Dia tidak akan membiarkan musuh-musuh mereka berperang melawan mereka. Demikian ditulis dalam buku The Story of Redemption,
halaman 134, tulisan Ellen G. White. Bagaimanakah persungutan dapat berdampak pada kehidupan kita saat ini? Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Yosua 10 ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yosua pasal 2. Tuhan memberkati kita semua.